Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Resutami dari Prodi K3 dengan nomor NIM 0322111024. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDRP di Uni Eropa. Apa itu GDRP? GDRP adalah singkatan dari General Data Protection Regulation, yaitu sebuah data peraturan tentang data privasi perlindungan data yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses personal data penduduk dari 28 negara yang tergabung dalam EU Uni Eropa. Tujuan dari berlakunya GDRP adalah agar data pribadi yang diperoleh pengusaha tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Data-data pribadi yang dikontrol berdasarkan GDRP antara lain informasi dasar seperti nama, nomor identitas, dan alamat. Selanjutnya itu data web seperti lokasi dan alamat IP, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada data kesehatan kesehatan dan genetik, selanjutnya ada biometrik, ada data atensi dan ras, terus ada opini politik dan orientasi seksual. Apa itu data pribadi? Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagaimana dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditunjukkan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Jenis data pribadi. Jenis data pribadi itu dibagi menjadi dua, ada yang bersifat spesifik dan bersifat umum. Bersifat spesifik adalah data informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu yang bersifat umum. Yang bersifat umum itu ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya itu perundang-undangan. Sebelum GDRP berlaku efektif secara global, Indonesia telah memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE dan Persatuan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik Permenkominfo 20/2016 dalam Permenkominfo 20/2016 perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses perolahan, pengumpulan dan pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penilaian, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan atau pembukaan akses. Selanjutnya itu pemusnahan, yaitu penghapusan data pribadi. Hal penting dalam membandingkan GDRP. Dalam GDRP, hal penting yang menjadi dasar bagi penulis untuk membandingkan GDRP dengan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu yang pertama, terdapat pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi yang dapat dihapus yang berupa nama, alamat IP, gambar atau foto, alamat email, alamat rumah, aktivasi media sosial, informasi perbankan, dan detail medis. Yang kedua itu adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi.
Yang ketiga itu adanya pengawasan pengolahan data. Yang keempat itu adanya standarisasi formulir privasi polis. Selanjutnya itu perbedaan RUU PDP dengan GDRP. Perlindungan data pribadi RI. Yang pertama itu secara penuh berdasarkan beberapa area kepentingan yang diatur dalam RUU PDP. Yang kedua itu membuka ruang perpanjang periode penyimpanan data pribadi selama mekanisme dan tujuan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu mengatur secara umum tanpa melihat tinggi rendahnya resiko prosesan dan pemrosesan data pribadi yang dilakukan. Selanjutnya itu ada GDRP. Yang pertama itu secara parsial berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Yang kedua itu periode penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang untuk beberapa tujuan spesifik yang terdapat dalam GDRP. Yang ketiga itu diberlakukannya data Protection Impact Assessment (DIPA) untuk pemrosesan data pribadi beresiko tinggi. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.